Kalau kita cari emas, ya kan hari ini harga emas, kita cari emas pergi ke pasar jumpa, dapat ada uang. Tapi mencari hutan seperti Kampar Kiri Hulu harus ke sana dulu. Lebih besar harganya daripada emas, ya kan? Nggak cukup uang satu emas ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channel Azhari Wispinaldo. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama kami Azhari Wispinaldo MSC Channel. Pada kesempatan ini kita bersama pariwisata Hutan Kampar, Abang David Hendra, SPI. Beliau bidang pemasaran pariwisata Hutan Kampar. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ulas tentang pariwisata Hutan Kampar, khususnya ini di Kampar Kiri Hulu, di kawasan Swaga Marga Satwa, Rimbang Baling. Itu ada 24 desa yang hari ini masih terisolir, terluar, dan termiskin. Jadi hari ini mungkin sedikit ada pandangan dari pariwisata Kampar untuk memajukan pariwisata, memajukan ekonomi masyarakat di Kampar Kiri Hulu. Jadi mungkin yang pertama ini Bang panggilannya siapa David. Bang? Bang David ya. Bang David ini juga Ketua Dewan Kesenian Kampar. Ya. Apa harapan terhadap masyarakat di Kampar Kiri Hulu nih Bang? Artinya marilah kita lestarikan hutan atau kita gundulkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalkan sawit atau apa. Apa nih pesan untuk masyarakat Kampar Kiri Hulu? Dari program derap Pak PJ Bupati Kampar bahwa beliau memandang desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Kampar Kiri Hulu adalah merupakan pekerjaan yang harus kita selesaikan, karena selama ini belum ada kebijakan yang bisa memberikan jaminan kehidupan bagi mereka yang bisa contohnya dari seperti tadi. Pekerjaan mencari kayu bisa beralih menjadi pekerjaan yang sumber ekonomi yang lain. Nah, setelah kami survei beberapa tahun terakhir dan kemarin terakhir kami jadi Pangkalan Serai, dari hulunya Kampar Kiri Hulu sampai ke Tanjung Permai, hulunya juga. Jadi dari hulu ke hulu, jadi bukan dari hulu ke hilir ya, dari hulu ke hulu Kampar Kiri Hulu. Dan satu pernyataan masyarakat bahwa tidak ada satu orang pun kami bercita-cita untuk menjadi pekerja atau mencari kayu. Ini tidak ada satupun yang bercita-cita mencari kayu. Pekerjaan mereka menghidupkan Kampar bersama OPD-OPD lain yang tergabung di derap ini. Karena derap ini bukan hanya milik dinas pariwisata ya, bukan hanya tupoksinya dinas pariwisata, tapi ada di situ ada dinas PMD, ada literasi, perpustakaan, ada perlindungan anak, dan banyak lagi, termasuk juga Kominfo menginformasikan program ini. Jadi kita tahu Kampar Kiri Hulu, kalau saya menilai Kampar Kiri Hulu ini ibarat Indonesia. Di Kampar ini Balinya Indonesia di sana gitu. Wisata Indonesia ini ada di Bali. Nah, Kampar ini ada wisata yang luar biasa yang ada di Kampar Kiri Hulu. Nah, setiap dengan hutannya, dengan sungainya ya, kita sudah data dan banyak yang kita eksplorasi selama ini. Dari 2019 kita data bahwa setiap desa itu punya potensi beda-beda dan bisa dikemas, diinovasikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, contoh hulu Kampar Kiri Hulu yang di Pangkalan Serai itu semakin hulu semakin menarik, ya kan? Semakin penasaran dan punya cabang anak sungai yang luar biasa. Nah, dari potensi ini kita bisa ambil contoh Arung Jeram, ya kan? Nah, kemudian nanti bisa nginap di rumah-rumah pohon di Rimbang Baling, ya kan? Nah, ini salah satu contohnya. Dan nanti mereka 50 desa kreatif
dan 50 desa menuju kreatif Kabupaten Kampar. Nah, 50 desa kreatif ini kita targetkan memang tahun ini dan tahun depan itu 100 desa kreatif di Kampar yang merupakan program dari Kementerian Kemenparekraf dan Kementerian Desa Tertinggal. Jadi pembinanya itu ada asosiasi. Untuk desa kreatif ini ada asosiasinya, namanya Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Nah, dalam rangka pelantikan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Provinsi Riau, dan alhamdulillah hari ini ketua Asosiasi Desa Kreatif Provinsi Riau ini adalah Bapak PJ kita. Jadi kita memang menargetkan 100 desa dari 1000 desa yang menjadi target dari Kemenparekraf, ya, 1000 desa kreatif se-Indonesia. Jadi kalau seandainya 2 tahun ini kita tetapkan 100 yang kita jadikan target, berarti kita sudah menyumbang program Kementerian Kemenparekraf 10% dari target mereka. Jadi kita nanti akan melantik dan meresmikan desa ini, melantik pengurus Asosiasi Desa Kreatif Riau, dan juga peresmian 100 desa. Alhamdulillah, ya. Jadi terkait dengan pariwisata, memang khusus di eranya Pak Kamsol, Pak Uti Kampar, kami melihat bahwa gencaran beliau untuk memajukan pariwisata di Kampar sangat luar biasa. Itu sangat kami apresiasi. Dan kalau tidak salah hari Sabtu itu ada kunjungan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno beserta rombongan. Ini sebenarnya apa agenda penting dari kunjungan Pak Menteri ini, Abang? Oke, terima kasih Bunda sudah mengundang kami di sini, dan mohon maaf sebelumnya sejogjanya Pak Kadis yang hadir di sini, Bapak Zulia Dharma. Tapi alhamdulillah hari ini beliau melaksanakan ibadah umroh dan mungkin 1 minggu lagi baru hadir, dan kami mewakili Pak Kadis menyampaikan hal ini yang berkaitan dengan acara hari Sabtu depan. Memang beberapa kementerian akan hadir insya Allah, yang kita undang, Pak Bupati langsung mengundang, dan ini adalah peresmian acaranya, agendanya peresmian 50 desa kreatif, desa ekowisata ramah anak. Jadi di situ nanti anak-anak bisa bermain, kan? Dan ibu-ibu bisa bekerja. Ini dia penduduk perempuan. Melalui forum UMKM kita juga bisa nanti kolaborasi. Ya, semuanya tersentuh gitu. Jadi program Pak Bupati ini semua ini ya, apa namanya, semua dinas ataupun kementerian segera bergabung semua, Bang ya. Seharusnya seperti itu. PMD ya, dan wisata, semuanya telekomunikasi ya kan. Jadi ini udah komplit. Semoga mungkin waktunya nanti kita tengok lagi ya, Bang. Terus ini di Batu Sasak juga ada air terjun loh, ya, kawan-kawan. Batu Sasak namanya air terjun Sungai Padang. Ya, Sungai Padang Ada di Batu Sasak, ada di air terjun, dan rata-rata di Kampar Kriwulu ada air terjun. Mungkin hari ini belum saja. betul. Terus ini konsep ekowisata adalah melestarikan hutan tanpa merusak wisata. Ya. Itu konsep awal desa ekowisata. Nah, mungkin ini untuk pesan kita semua agar konsep ini tidak kita rusak alamnya dan tetap melestarikan hutan. Dan kami yakin bahwa program pemerintah hari ini adalah fokus untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Kampar Kriwulu melalui ekowisata. Boleh tambahan sedikit tentang tadi? Komunikasi. Dua ini masalah yang sangat urgent. Nah, kita beralih sedikit nih, tadi kan kita khusus ke Rimbang Bali. Sekarang kita beralih ke jalur kanan. Dia ada nih Kampar Kriwulu ini jalur sungai, dan jalur kanan jalur tanah gitu kan. Jalur kuning. Ini khusus surga tersembunyinya Indonesia, yaitu air terjun Batu Tilam. Jadi gimana nih pandangan Abangda terhadap air terjun Batu Tilam ini? Kita fokus ini ke arah
Kampar Kiri Hulu yang bagian kanan memang. Tadi kan kita cerita masalah Tim Subayang di kawasan Timbang Baling, ya kan? Nah, ini kita khusus untuk yang jalur 14 kanan. desa ya jalan kanan ya. Ya, itu sampai perbatasan Batasumbar itu, Tanjung Permai. Kemarin kita beberapa hari yang lalu kita bersama tim Pak PJ dan juga beberapa OPD ke Batu Tilam. Memang jalur kanan punya pesona beda lagi dengan jalur kiri, ya kan? Nah ini lain partai nih, lain nikmat. Tapi setiap itu tadi saya katakan bahwa Kampar Kiri Hulu setiap desanya punya punya kelebihan wisata yang menarik. Jadi Batu Tilam itu sebagai wisata yang hari ini dari seluruh pihak, terutama infrastruktur jalan. Tapi kanan ini lebih menarik daripada kiri sebenarnya, ya. Kenapa gitu? Karena jalur kanan itu jalur dibilang jalur merah, ya kan? Mudah-mudahan di masanya Pak PJ ini selama jalur hitam, ya. Tapi jalur hitam ini kalau bisa kita buat jalur hijau lah ya. Jadi lebih hijau. Kemudian jalur sungainya lebih menarik, ya. Kalau saya menilai jalur sungainya jauh lebih menarik karena dari Batang Bio sampai ke dari hulunya Batang Bio di Sungai Subayang itu menuju ke atas sampai ke Pangkalan Serai, bukan Pangkalan Serai, sampai Pangkalan Kapas. Karena itu hulunya adalah sungai air terjun Batang Kapas dengan air terjun Batu Tilam, ya. Itu hulunya. Nah, itu kalau dibuatkan menjadi sebuah potensi arung jeram juga sangat luar biasa. Dan salah satu yang menarik lagi Ludai yang sudah pernah kita eksplor, bahwa Ludai ternyata ada air terjun lebih kurang tingginya 20 meter lebih, ada 4 buah yang langsung ke sungai Batang Bio. Ini tidak menjadi objek wisata karena orang ya Ludai itu baru desa Ludai saja, dan itu baru hanya di pinggir jalur sungai, ya kan? Di dalamnya ternyata ada lagi belasan air terjun yang bagus. Nah ini yang sangat butuh dukungan dari hari ini sudah menasional, ya. Tapi secara secara kualitas alamnya itu sudah bisa dijadikan sebagai wisata internasional karena unik dan menarik. Oleh karena itu pendukung infrastruktur terutama jalan arah ke sana itulah yang menjadi prioritas utama dari Pak PJ kita melalui program derap ini. Jadi PUPR, ya, mereka sudah siapkan set plan-nya untuk bagaimana jalan bisa aspal ke sana. Kemudian juga ada nanti kita pernah rancang dan hari ini kita ulang lagi rancangan ini bersama Pak Wali. Ada helipad di sana, ya, di Batu Tilam. Kemudian ada Tanjung Permai paling hulu itu juga sangat menarik. Ada puncak yang ada di sana, itu puncak paling tinggi. Itu bagaikan kita di atas di atas gunung, di gunung, ya. Di atas Gunungnya Riau pagi, ya. Nah, nanti kita ke explore juga. Ini juga menarik. Jadi jalur kanan ini infrastruktur jalan sangat didesak sekali. Oleh karena itu makanya kita juga mengapa acara ini di Kampar Kiri Hulu, supaya mereka tahu dari kementerian seluruh kementerian tahu bahwa Kampar Kiri Hulu perlu sentuhan dari seluruh pihak, terutama infrastruktur jalan. Semua ini adalah niat baik kita bersemua untuk merubah ekonomi masyarakat, terutama Kampar Kiri Hulu. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak seindah yang kita lihat, ya. Dan butuh proses, tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses dan kerjasama seluruh pihak, kerja keras seluruh pihak, terutama masyarakat itu sendiri. Dan karakter masyarakat juga dalam wisata juga harus dibentuk. Nah, kalau masyarakat tidak bisa menerima suasana wisata juga susah. Sekilas seperti itu kaitan dengan derap, ya. Ya, minum dulu Mas. Oke. Nah, kalau kita Kampar Kiri Hulu tidak habis-habis. Ya, asik. Kalau kita cari emas, ya kan, hari ini harga emas, kita cari emas pergi ke pasar jumpa, dapat ada uang. Tapi mencari hutan seperti Kampar Kiri Hulu harus ke sana dulu. Lebih besar harganya daripada emas, ya kan? Nggak cukup uang 1 emas ke sana. Begitulah harganya.
Oke, terima Oke. kasih Bang Na, Ya. Bang David. Sama-sama. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe Azhari Spinaldo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.